Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita senantiasa diberikan kesehatan dan masih bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa yang sudah kita lakukan setiap hari. Jadi kegiatan keluarga kita di sini isinya hanya ngaji dan sholat, Bapak, perlu kita sampaikan. Insya Allah ini yang saya sampaikan hari ini adalah ahli-ahli surga. Yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada rombongan dari Majelis Taklim Ukhuwah Fillah dari Gunung Pati yang kemarin ketok keluar via Bu Fani ke saya, dan karena kesibukan dan lain sebagainya, mohon maaf nih untuk koordinasi dengan penjagaan juga kurang, karena ini kemarin singkatnya ini ada kegiatan dari Ukhuwah untuk anak-anak yang intinya pengajian, kasih materi, nanti ada acara tanya jawab, ada dompet, saya iakan langsung aja. Jadi singkatnya, kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan kita di bidang agama. Mari kita simak bersama, semoga ada manfaat yang kita petik dari tausiah yang disampaikan oleh Ustaz. Untuk menyingkat waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para hadirin, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang kami hormati Bapak Agus, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, yang kami muliakan dan insya Allah yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin yang hadir di majelis ta'lim ini, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah tambah rizkinya, Allah berkahi umurnya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat sehat di saat orang-orang itu ada sebagian yang diuji oleh Allah dengan ujian sakit, kita masih sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat Islam di saat mungkin ada sebagian orang diuji oleh Allah kemudian tidak mampu dengan ujian tersebut, akhirnya keluar dari Islam. Dan alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang paling mulia, Pak. Kata Nabi SAW, khairul baqa' fil ard, tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah rumahnya Allah, masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak kebaikan dan banyak keberkahan untuk kita semua. Rasulullah SAW, beliau bahkan pernah menyampaikan, kalau seandainya ada seorang muslim, dia mau berkumpul di masjid, di rumahnya Allah, kemudian dia membaca Al-Quran dan mempelajari isi Al-Quran, Rasul mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum
Kalau misalkan ada sekelompok orang, Pak, berkumpul di masjid, dia baca Quran dan mempelajari Al-Quran, kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah pasti akan turunkan kepada mereka yang pertama sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Jadi kalau kita mau mencari ketenangan, misalkan kita sedang galau, banyak masalah, banyak problem, kalau kita pengen mencari ketenangan dan solusi, di antara yang disampaikan oleh Nabi adalah datang ke masjid, baca Quran, pelajari isi Al-Quran, atau datang ke majelis ilmu, maka Allah pasti akan memberikan ketenangan. Jadi kalau kita mau mencari ketenangan karena kita banyak masalah, sumpah, jangan kita lari kepada hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan. Jangan kita melanggar aturan-aturan Allah. Kalau kita punya masalah kemudian larinya kepada hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan, ini masalah nggak akan selesai, tapi masalah justru akan semakin bertambah. Ada orang punya masalah kemudian larinya ke minum-minuman keras, larinya ke narkoba, ini bukan menyelesaikan masalah, tapi masalah akan semakin bertambah. Kalau kita pengen tenang, di antara kuncinya gampang, datang ke masjid, baca Quran, kerjakan sholat sunnah, atau menghadiri pengajian, insya Allah Allah Ta'ala akan berikan sakinah, ketenangan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kalau ada orang datang ke masjid, dia ikut pengajian, maka Allah akan menurunkan rahmat, Allah akan menurunkan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kebaikan-kebaikan untuknya. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat. Jadi hari ini atau pagi hari ini di masjid yang kita duduk sekarang ini, Pak, ini banyak malaikat-malaikat yang Allah turunkan dari langit, ikut gabung ke majelis ilmu ini, majelis ta'lim ini, bersama dengan bapak-bapak yang duduk sekarang ini. Tapi mungkin karena malaikat adalah makhluk kasat mata yang tidak terlihat, kita akhirnya nggak tahu. Tapi di samping kiri kanan kita ini banyak malaikat. Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan Nabi. Dan Nabi pasti ketika menyampaikan sesuatu tidak mungkin berdusta atau berbohong. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW kemudian menyebutkan wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah nanti akan mencatat setiap orang yang hadir di majelis taklim itu, namanya dicatat, kemudian nanti akan disebutkan di sisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang dia mau hadir ke majelis ilmu. Belum lagi kalau bapak-bapak tadi berangkat dari ruangannya, dari kamarnya menuju ke masjid ini, setiap langkah yang diayunkan itu nanti akan bisa mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat, bahkan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita dulu pernah punya masa lalu yang tidak baik, maksiatnya banyak, dosanya banyak, ternyata kita jalan saja dari ruangan kita, dari kamar kita menuju ke masjid, itu akan menggugurkan dosa-dosa yang selama ini kita kerjakan. Buktinya apa, Ustaz? Buktinya ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Rasul mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Ini Rasul ceritanya berbicara di hadapan para sahabat. Rasul mengatakan, mau nggak kalian itu aku tunjukkan satu amalan, kalau kalian kerjakan maka Allah akan mengangkat derajat kalian dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Para sahabat ketika ditawari amalan seperti ini pasti mau. Kemudian mereka mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, kami mau wahai Rasulullah. Maka Nabi kemudian mengatakan, qala, yang pertama, kalau derajat kita pengen diangkat dan dosa-dosa kita pengen diampuni, kata Nabi, qala isbabul wudhu alal makari, sempurnakanlah wudhu meskipun di saat-saat yang susah, saat-saat yang sulit. Misalkan di Ambarawa ini barangkali kalau pagi hari udaranya dingin, bagus nih, airnya juga dingin. Nah, kalau seandainya di cuaca yang dingin kemudian kita masih bisa menyempatkan diri untuk wudhu, mengerjakan sholat, atau mungkin membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua adalah wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Jadi semakin banyak langkah yang kita ayunkan menuju ke masjid, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita dan Allah akan mengangkat derajat kita.
Makanya tadi ruangannya yang paling jauh mana Pak Agus? Berapa ratus meter dari sini? Berapa puluh meter? Itu yang dosanya insya Allah paling banyak kalau dia ikhlas datang ke sini, nggih. Dekat sebenarnya di sini, Pak. Oh, semuanya dekat. Tapi muter. Oh, Masya Allah, ya. Semakin banyak pahala. Semakin banyak pahala insya Allah. Semakin banyak langkah yang diayunkan menuju ke masjid, maka insya Allah pahalanya juga akan semakin banyak. Dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga semakin banyak. Jadi insya Allah pertemuan kita pada pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan banyak keberkahan dan kebaikan. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, kalau kita berbicara tentang dosa, kalau kita berbicara tentang maksiat, setiap manusia, Pak, itu pasti pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Setiap manusia, bukan hanya saya, jenengan, bukan hanya orang yang alim, ya, semua orang ini pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Jangankan kita, Nabi saja, Pak, yang sudah dijamin masuk surga, itu saja pernah melakukan kesalahan. Bapak-bapak mungkin pernah mendengar cerita kisah tentang Nabiullah Adam alaihi salam dan ibunda Hawa. Pernah dengar nggih? Nabi Adam alaihi salam dan ibunda Hawa itu kan sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam surga. Kemudian ada setan yang berusaha untuk ngompori, mempengaruhi Nabi Adam supaya memakan buah yang tidak boleh dimakan. Setan menyebutnya buah khuldi. Setan ngojok-ngojoki, kalau seandainya kamu makan buah ini, maka kamu akan kekal, abadi. Ya. Akhirnya Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa memakan buah yang harusnya tidak boleh dimakan. Ini bentuk pelanggaran maksiat kepada Allah. Akhirnya Allah marah, Allah murka, bahkan Nabi Adam dan ibunda Hawa, bapak kita dan ibu kita, Allah Subhanahu Wa Taala usir, Allah turunkan dari surga. Kemudian Allah turunkan ke muka bumi ini, ke dunia. Ya. Itu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Tapi yang membedakan, Pak, antara para nabi dengan manusia biasa, kalau para nabi mereka berbuat salah, berbuat maksiat, mereka langsung bertobat, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Termasuk ibunda Hawa dan bapak kita Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau berdua berbuat salah, beliau mengakui kesalahannya, kemudian beliau memperbaiki diri dan beliau bertobat kepada Allah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, bahkan doanya hari ini, Pak, sering kita baca. Nanti bisa dibaca di Al-Quranul Karim. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam dan ibunda Hawa, beliau berdoa kepada Allah, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini, Pak, ini adalah doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Adam dan ibunda Hawa ketika beliau salah, berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian beliau bertobat dan tobatnya diterima Allah. Allah muliakan dia, bahkan Allah masukkan ke dalam surga lagi. Ya. Jadi para nabi pun ada yang salah. Contoh yang lain apa Ustaz? Contoh yang lain Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, surat Al-Qasas ayat ke-15. Nabi Musa itu pernah bunuh orang. Nabi Musa itu pernah ninju orang sampai mati. Ya. Ceritanya bagaimana Ustaz? Ceritanya ketika Nabi Musa alaihissalam itu beliau mengadakan perjalanan ke satu tempat namanya Memphis. Memphis itu Mesir kuno. Nabi Musa alaihissalam itu melihat ada dua orang pemuda yang gelut, berkelahi. Kemudian pemuda ini satunya dari Kipti, satunya lagi dari Bani Israel. Nah, ternyata pemuda dari Bani Israel ini dia ngadu kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu juga berasal dari bangsa Bani Israel, akhirnya Nabi Musa bela orang yang dari Bani Israel. Orang yang dari Kipti dipukul. Karena tenaganya Nabi Musa itu kuat sekali pukul meninggal. Sekali pukul meninggal. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa apa yang beliau lakukan ini adalah perbuatan yang salah. Sehingga kemudian beliau minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan beliau minta sama Allah, bahkan doanya, istighfarnya Nabi Musa alaihissalam kemudian diabadikan di dalam Al-Quranul Karim.
Surat Al-Qasas ayat ke-16. Apa doanya? Nabi Musa kemudian mengatakan, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfarallah innahu huwal ghafurur rahim. Kata Nabi Musa alaihi salam, Rabbi inni dzalamtu nafsi, wahai Tuhanku ya Allah, inni dzalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku sendiri, faghfirli, maka ampuni aku. Faghfarallah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Musa alaihi salam. Jadi ternyata Nabi Musa alaihissalam pernah bunuh orang, kemudian beliau bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian Allah menerima tobatnya dan Allah memuliakan beliau. Dan termasuk di antara ulul azmi, Mbak. Ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang menjadi pilihan karena kesabarannya dan ketakwaannya kepada Allah, Allah muliakan mereka. Termasuk di antaranya adalah Nabi Musa alaihi assalam. Contoh yang lain apa Ustaz? Nabi Yunus. Mungkin kita pernah dengar kisahnya Nabi Yunus nih. Nabi Yunus itu ditelan ikan apa? Ditelan ikan paus. Kesalahannya apa, Pak? Kesalahannya Nabi Yunus itu beliau lari dari kaumnya. Beliau berdakwah kepada kaumnya, ternyata kaumnya itu enggak ngikuti apa yang dinasihatkan oleh Nabi Yunus. Maka beliau melarikan diri, meninggalkan kaumnya tanpa pamit kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian hukum Nabi Yunus alaihi salam, kemudian ditelan ikan paus. Nah, selama berada di perut ikan paus, Nabi Yunus alaihi salam beliau mengakui bahwa dia telah melakukan perbuatan yang salah. Sehingga dia bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan tobatnya Nabi Yunus alaihi salam diabadikan di dalam Al-Qur'an. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Nabi Yunus, Pak. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau wahai Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang zalim. Ya. Dan masih banyak nabi-nabi yang lain yang dulunya pernah salah. Nabi Dawud pernah salah. Karena apa? Karena salah memberikan keputusan. Ada dua orang yang dia bertengkar, berkelahi. Kemudian Nabi Dawud alaihissalam memberikan keputusan berdasarkan informasi sepihak dari satu orang, dan beliau nggak ngecek informasi dari pihak yang lain, sehingga beliau kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekelas Nabi saja, Pak, yang dijamin masuk surga, mereka pernah berbuat salah. Apalagi kita yang bukan seorang nabi, yang belum tentu masuk surga, maka kita itu pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Mungkin dosa melalui mata kita, lisan kita, tangan kita, atau anggota badan kita yang lain. Nah, yang harus kita pahami dari kisah-kisah yang tadi kita ceritakan adalah sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni setiap dosa kalau kita benar-benar pengen tobat. Dan ini yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan Allah sendiri. Allah di dalam satu hadits qudsi, Pak, Allah pernah menyampaikan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan hari, sesungguhnya kalian ini banyak salah. Siang hari kalian berbuat maksiat, malam hari kalian berbuat maksiat. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Tapi kata Allah, aku akan mengampuni semua dosa. Coba bayangkan, Allah mengatakan ini, Pak, aku akan mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kalian kepadaku, aku akan ampuni kalian. Jadi Allah sudah menyampaikan sendiri kepada kita bahwa semua dosa, Pak, itu akan diampuni oleh Allah kalau kita benar-benar punya niatan untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, membunuh orang, bahkan akbarul kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, syirik misalkan. Kalau misalkan ada orang yang pernah nyembah patung, ada orang yang pernah nyembah jin, ada orang yang pernah nyembah batu misalkan, kemudian dia datang kepada Allah, bertobat kepada Allah, minta ampun sama Allah, Allah akan terima tobatnya. Allah akan terima tobatnya, begitu. Dan bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, taubat atau istighfar
itu merupakan kunci dari segala macam kebaikan. Kalau kita pengen mendapatkan kebaikan, kalau kita pengen merubah keburukan menjadi kebaikan, merubah musibah menjadi anugerah, maka di antara kuncinya adalah istighfar sama tobat. Ini kunci dari segala macam permasalahan. Buktinya apa Ustaz? Buktinya dulu ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Pernah dengar buatan Hasan Al-Basri? Pernah nggih? Hasan Al-Basri, bapak-bapak yang Allah Ta'ala muliakan, itu pernah didatangi sama orang. Orang ini mengadu kepada Hasan Al-Basri permasalahan-permasalahan yang beliau alami. Ada orang pertama datang kepada Hasan Al-Basri. Ini seorang ulama besar ini, Pak. Seorang kiai ini, ya. Datang kepada Hasan Al-Basri mengadukan, wahai Imam, wahai Hasan, sesungguhnya kami ini mengalami paceklik. Paceklik itu apa? Ya, kayak radif duit gitulah, nggak punya uang. Ini bagaimana solusinya supaya kami ini bisa melewati musim paceklik? Kata Hasan Al-Basri, istighfirillah, istighfar, minta ampun sama Allah. Jawabannya cuma itu. Kemudian datang orang lagi bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Imam, wahai Hasan, saya punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya saya itu orang fakir, nggak punya duit, nggak punya harta. Ini gimana solusinya biar saya ini punya harta? Kata Hasan Al-Basri, istighfirillah, istighfar, minta ampun sama Allah. Hanya dijawab itu, dia pergi. Datang lagi orang yang ketiga, menyampaikan kepada Hasan Al-Basri, permasalahannya dia nggak punya anak, nggak punya anak. Kemudian dijawab sama Hasan Al-Basri, istighfirillah, minta ampun sama Allah. Datang orang yang keempat kepada Hasan Al-Basri, menceritakan kebun-kebunnya ini kering. Kemudian dijawab sama Hasan Al-Basri, istighfirillah, minta ampun sama Allah, tobat sama Allah. Nah, ini ada salah seorang di antara muridnya Hasan Al-Basri yang melihat Hasan Al-Basri ini ditanya sama orang dengan berbagai macam permasalahan, kok jawabannya cuma istighfar. Maka kemudian beliau bertanya, kenapa wahai Imam, ketika anda ditanya kok jawabannya cuma istighfar, 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 minta ampun sama Allah. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri, beliau membacakan ayat. Apa ayatnya? Ayatnya surat Nuh ayat ke-10 sampai dengan 12. Ini kunci di antara beberapa permasalahan yang bisa diselesaikan dengan istighfar atau bertobat. Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kita mau istighfar, bertobat kepada Allah, Allah akan memberikan fadilah, keutamaan yang banyak. Keutamaannya apa? Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa kita. Yang kedua apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan dari langit. Kalau misalkan ada daerah yang kekeringan, daerah yang jarang hujan, ini harusnya Pak, warganya itu muhasabah diri. Jangan-jangan selama ini dia banyak melakukan maksiat, ya. Maka dengan istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan air dari atas langit. Yang ketiga apa? Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan tambahkan harta dan Allah akan tambahkan anak. Yang nggak punya anak, nanti insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan punya anak. Yang mungkin rezekinya seret, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan dia mendapatkan rezeki yang lancar. Ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharu. Kemudian kebun-kebun yang tadi kering jadi subur. Sungai-sungai yang kering jadi ada airnya. Ini yang nyampaikan siapa? Yang nyampaikan Allah. Dan ini butuh ilmu yakin. Banyak di antara kita yang sudah tahu ayat ini, Pak, tapi karena nggak yakin, kurang percaya dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, sehingga kalau ngamalkan istighfar, bener nggak yo? Bener nggak yo? Akhirnya ragu. Nah, ketika ragu, akhirnya meninggalkan istighfar, nggak mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tobat itu merupakan kunci dari segala macam kebaikan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, Ustadz, kenapa kok kita perlu istighfar dulu, kita perlu bertobat dulu sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mungkin memberikan atau mengabulkan apa-apa yang kita inginkan?
Bapak-bapak yang Allah muliakan, ini misalkan ini Pak, kita punya teman nih, kemudian kita habis berbuat salah sama dia, kemudian tiba-tiba kita minta jajan dong, kasih uang, kira-kira dikasih nggak? Nggak dikasih. Kita mungkin pernah salah sama orang tua kita misalkan, atau salah sama istri kemudian kita minta sama istri sesuatu, ya istri malas untuk ngasih kita. Begitu pula kurang lebih seperti itu. Kalau kita punya salah sama Allah, pernah maksiat sama Allah, kemudian kita tiba-tiba datang sama Allah, ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak ya Allah, ya Allah, berikan aku kesabaran ya Allah, berikan aku keberkahan, berikan aku umur panjang. Kok minta sama Allah padahal kita belum minta maaf nih, tiba-tiba berdoa minta sesuatu sama Allah, kira-kira dikasih nggak? Ya nggak dikasih. Makanya kuncinya supaya Allah itu mengabulkan apa yang kita inginkan, ya minta maaf dulu, istighfar dulu, tobat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa-apa yang kita inginkan. Bapak-bapak jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, itu kan beliau sudah dijamin masuk surga. Orang yang paling mulia, bahkan kunci surga itu dibuka sama Nabi. Itu Rasul, Pak. Setiap hari beliau itu beristighfar, minta ampun kepada Allah minimal itu 100 kali. Minimal 100 kali. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia. Nabi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, atau ya ayyuhan nas, tubu ilallah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubullah, fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Dalam hadis yang lain, aktsar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Itu Nabi Muhammad SAW, manusia yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, terhindar dari dosa dan maksiat, itu setiap hari beristighfar 100 kali. Bahkan pernah ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, Pak. Itu ketika Nabi sedang pengajian seperti ini, itu Abdullah bin Umar ngamati Rasul itu istighfar berapa kali. Ternyata dalam satu waktu pengajian seperti ini, Rasul beristighfar kepada Allah 100 kali. Rasul membaca Rabbighfirli wa tub ilayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku. Wa tub ilayya, terima tobatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima tobat dan maha penyayang. Itu Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan kunci surga itu ada di tangan beliau. Setiap hari beliau beristighfar kepada Allah, padahal sudah dijamin masuk surga. Nah, kita ini siapa? Kita ini bukan Nabi, kita ini bukan Rasul, kita ini bukan ulama, kita ini bukan ahli ibadah. Terkadang kita ini merasa pede dengan amalan kita yang sedikit pasti masuk ke dalam surga. Rasul saja yang tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, berdosa, Allah jaga dari perbuatan dosa. Itu setiap hari beristighfar kepada Allah. Nah, harusnya kita lebih banyak istighfarnya dibandingkan dengan Nabi. Nah, sekarang masing-masing di antara kita silakan muhasabah diri. Setiap hari kita ini bertobat kepada Allah berapa kali toh? Kalau kita selesai sholat, istighfarnya berapa kali? Kadang 3 kali tok cukup, ya. Kadang malah enggak. Ya, habis sholat mungkin melamun, enggak zikir misalkan. Kadang seperti itu, ya. Dan istighfar ini manfaatnya sangat banyak sekali. Bertobat kepada Allah, fadilahnya, keutamaan luar biasa besar. Apa keutamaannya, Ustaz? Yang pertama, Pak, kalau kita ini mau beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah dari maksiat-maksiat, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang pertama, orang-orang yang dia bertobat kepada Allah itu nantinya akan dicintai oleh Allah. Pengen nggak, Pak, dicintai sama Allah? Pengen. Kalau saya tanya masing-masing jamaah yang hadir di sini, cinta nggak sama Allah? Cinta. Setiap orang kalau ditanya cinta nggak sama Allah, pasti akan mengatakan, oh saya cinta, Ustaz. Saya cinta sama Allah. Tapi pertanyaannya, Pak, kalau kita cinta sama Allah, apakah Allah itu juga balik cinta sama kita? Itu pertanyaannya itu. Banyak di antara orang yang ngaku, oh, saya cinta sama Allah, tapi pertanyaannya adalah, Allah cinta nggak sama kita? Itu pertanyaannya.
Nah, ternyata di antara amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah itu adalah istighfar, bertobat kepada Allah. Itu di antara amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya at-tawwabin, yang bertobat, yang beristighfar, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai hamba-hambanya yang mensucikan diri, jaga wudunya, kalau misalkan wudunya batal, dia wudu kemanapun, tidak hanya di masjid, mungkin ketika di kamar, mungkin ketika di lapangan, dijaga wudunya, maka insya Allah akan dicintai oleh Allah. Nah, salah satunya adalah orang-orang yang dia bertobat kepada Allah, Allah akan cintai. Ya, Allah akan cintai. Terus kalau Allah mencintai kita, kenapa Ustaz? Bapak-bapak yang Allah Ta'ala muliakan, ini kalau kita punya, ada orang yang dia itu sayang sama kita. Misalkan istri disayangi sama suami, kalau suaminya itu cinta sama istri, kira-kira kalau istrinya minta sesuatu dikasih nggak, Pak? Dikasih. Istrinya minta dibelikan makanan, kalau dia punya uang, insya Allah akan dikasih. Istrinya minta dibelikan barang, kalau suaminya punya uang, insya Allah akan dikasih. Itu kalau orang cinta sama istri, seorang suami kalau cinta sama istri. Begitu pula Allah, Pak. Kalau Allah sudah sayang sama kita, Pak, apa yang kita minta akan dikasih sama Allah. Jenengan mau minta apa? Rumah, gampang. Jenengan minta apa? Mobil, insya Allah akan dikasih. Jenengan minta apa? Minta anak, insya Allah akan dikasih. Minta keberkahan akan dikasih. Lawang Allah itu yang maha merajai kok, yang memiliki alam semesta ini. Kalau Allah bilang kun, fayakun, gampang bagi Allah. Kalau Allah bilang jadi, jadi. Apalagi cuman ngasih mobil, ngasih rumah, ngasih harta, ngasih rezeki, gampang bagi Allah. Kalau Allah sudah cinta sama kita. Makanya di dalam hadis qudsinya Allah pernah menyampaikan, Allah mengatakan, faida ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta sama seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku, kata Allah, akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Maknanya apa? Maknanya semua anggota badan kita, kalau Allah itu sudah cinta sama kita, akan diarahkan untuk kebaikan-kebaikan. Allah akan menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga lisan kita, tangan kita dari berbuat maksiat, termasuk berbuat kriminal. Itu kalau Allah cinta sama kita. Kemudian dilanjutkan, walain sa'alani la'utiyanna. Nah ini, Pak, kalau hambaku yang aku cintai tadi minta kepadaku, la'utiyannahu, maka aku akan berikan apa yang dia minta. Aku akan kabulkan apa yang dia inginkan. Ini yang nyampaikan Allah. Jadi kalau seandainya Allah sudah cinta sama kita, maka apa yang kita harapkan selama ini insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk dikabulkan. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, Pak, orang-orang yang dia beristighfar dan bertobat kepada Allah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Allah akan masukkan ke dalam surga. Bapak-bapak yang Allah Ta'ala muliakan, ini termasuk di antara fadilah atau keutamaan yang selama ini saya renungkan, Pak. Itu betapa besarnya kasih sayang Allah sama kita. Ini, Pak, kalau seseorang ya, Pak ya, ini kalau berbuat salah sama orang lain, kemudian dia minta maaf, selesai biasanya. Betul nggih? Kita misalkan ya ada sesuatu sama teman kita, perselisihan. Dia salah sama kita, zalim sama kita, dia minta maaf, kita maafkan, sudah selesai. Tapi ternyata ini tidak berlaku bagi Allah. Bagi Allah, Pak, kalau ada orang yang dia berbuat salah, dulu pernah melakukan kemaksiatan, dulu pernah berbuat dosa sebesar apapun dosanya, kalau dia datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dia plus dikasih bonus. Bonusnya apa? Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Allah akan masukkan dia ke dalam surga.
Dan ini adalah janji yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran loh. Bukan hanya sekedar perkataan saya, tapi ini adalah janji yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nanti bisa dibaca di surat At-Tahrim ayat ke-8. Apa kata Allah? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan taubat tadi, Pak, dengan taubatan nasuha akan mengampuni dosa-dosa kalian. Plus Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi yang menjanjikan orang-orang yang dia bertobat kepada Allah mendapatkan surga itu bukan hanya perkataan manusia, perkataan saya, tapi ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang pernah salah sama kita, minta maaf, ada gak kemudian setelah dia minta maaf kita kasih rumah? Gak ada. Ada orang yang pernah berbuat salah sama kita, dia minta maaf kemudian kita kasih mobil? Enggak. Nah ini Allah, kalau ada orang yang pernah berbuat salah, hambanya yang berbuat maksiat, kemudian dia bertobat, Allah ampuni dia, plus Allah janjikan surga. Allah janjikan surga. Jadi ini adalah kasih sayangnya Allah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang maha pengasih, maha penyayang, maha penerima tobat. Bahkan kasih sayangnya Allah, Pak, itu melebihi kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ini makhluknya Allah, manusia, yang kasih sayangnya paling besar itu kan cintanya seorang ibu kepada anak, betul nggih? Bahkan bukan hanya manusia, ada hewan. Hewan sama anaknya pun juga sayang. Kalau bapak-bapak mungkin pernah lihat ada video tontonan binatang-binatang itu. Saya pernah melihat ada tontonan binatang itu. Ada kijang, itu punya anak kecil ya. Ada kijang kecil, anak kecil. Kemudian di situ ada singa. Ada singa atau harimau datang. Ibunya nggak mau lari. Ibunya sengaja supaya dia dimakan oleh singanya agar anaknya ini bisa lari. Itu binatang loh, Pak. Apalagi manusia. Nah ternyata kasih sayangnya Allah, Pak, kepada kita para hambanya itu lebih besar daripada kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Makanya Nabi SAW itu pernah satu ketika, ada cerita menarik ini. Ketika Nabi itu melihat tawanan perang, ada tawanan perang banyak. Di situ ada ibu-ibu. Ibu-ibu dia bingung nyari anaknya. Kesana kemari mundar-mandir. Dia punya anak kecil, punya bayi, anaknya hilang. Mondar-mandir nyari kesana kemari. Kemudian setelah itu anaknya ketemu. Ketika anaknya ketemu, kemudian dicium, ya, dipeluk, ya, disusuin seperti itu. Maka Nabi SAW yang melihat kejadian ini kemudian bertanya kepada para sahabatnya yang melihat, mungkin nggak kalau ibu itu akan melempar anaknya ke api? Mungkin nggak ibu itu tega ngelempar anaknya ke api? Kata para sahabat, nggak mungkin wahai Nabi. Nggak mungkin seorang ibu tega melempar anaknya ke dalam api. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, lallah arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Kata Nabi SAW, kasih sayangnya Allah itu lebih besar daripada kasih sayangnya ibu ini kepada anaknya. Jadi kalau seorang ibu itu nggak akan tega melempar anaknya ke dalam api, Pak. Allah jauh lebih tidak tega kalau Allah itu memasukkan hamba-hambanya ke dalam api neraka. Jadi Allah itu sebenarnya sayang sama kita, Pak. Allah itu nunggu kita untuk tobat kembali kepada Allah. Tapi terkadang banyak di antara kita yang nggak peka. Terkadang banyak di antara kita yang nggak segera mendekat. Padahal Allah sudah manggil kita, yuk ke sini yuk. Fafirru ilallah. Lari ke Allah, sini. Kita dipanggil sama Allah untuk tobat. Tapi banyak di antara kita yang nggak mau tobat. Padahal kesempatan tobat itu terbuka lebar. Kalau kita mau bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan angkat derajat kita, Allah akan muliakan kita. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dia beristighfar dan bertobat kepada Allah adalah orang yang banyak istighfarnya, Pak, di dunia. Itu nanti akan menjadi orang yang paling beruntung di akhirat. Kalau ada orang nggak beruntung di dunia, tapi beruntung di akhirat, ini alhamdulillah masih mending. Kenapa? Karena siksaan di dunia, Pak, kalau dibandingkan dengan siksaan di akhirat itu nggak ada apa-apanya.
Siksaan di dunia dibandingkan dengan siksaan di akhirat nggak ada apa-apanya. Siksaan yang paling ringan ini Pak di akhirat nanti, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalau seperti seseorang yang diletakkan nginjek sandal, di situ ada bara apinya, kemudian saking panasnya itu membuat otaknya itu jadi mendidih. Ini siksaan yang paling ringan di neraka ketika dipakaikan sandal dari bara api, dari api, kemudian saking panasnya itu membuat otaknya mendidih. Ini siksaan yang paling ringan di neraka loh. Paling ringan, apalagi yang paling berat coba. Makanya orang-orang itu akan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di akhirat nanti. Bahkan ada seorang anak yang nanti rela berani menggugat bapaknya supaya bisa mendapatkan pahala, supaya timbangan amalannya itu jadi berat. Bapaknya digugat, ibunya digugat. Kalau bapaknya atau ibunya dulu nggak pernah memberikan hak pendidikan kepada anaknya, digugat nanti di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya dia bisa selamat. Ya. Nah ternyata di antara amalan yang bisa memberatkan timbangan di akhirat nanti adalah orang-orang yang dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Tuba, beruntunglah," kata Nabi, "liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsira." Barang siapa yang nanti ketika dia memegang catatan amal, kita kan nanti akan dikasih catatan amal gitu Pak. Dulu ketika di dunia itu yang dikerjakan apa saja semuanya Pak, semuanya dicatat. Gak akan ada yang terlewat. Yang kita lakukan sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan semuanya dicatat oleh Allah dan nanti akan ditunjukkan di hadapan manusia. Semuanya ditunjukkan. Kita pernah maksiat, gak ada orang yang tahu, semuanya akan diperlihatkan di hadapan manusia di hari kiamat nanti. Ya. Di antara amalan yang akan memberatkan timbangan adalah istighfar. Kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang nanti ketika memegang catatan amal itu tertulis banyak istighfar. Banyak istighfar. Itu beruntung. Makanya Allah itu pernah menceritakan, pernah menyampaikan, ada orang-orang yang di akhirat nanti di surga, itu tiba-tiba derajatnya jadi naik. Ya, ada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam surga, tiba-tiba derajatnya jadi naik, jadi tinggi. Orang ini bingung, ya Allah, sepertinya saya nggak pernah punya amalan ini, kok tiba-tiba derajat saya menjadi naik. Maka Allah kemudian mengatakan, bistighfari waladikalak, dengan istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu, maka aku akan angkat derajatmu. Aku angkat derajatmu. Jadi doa yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang meninggal, di antaranya apa? Istighfar. Itu doa yang paling ditunggu, karena istighfar itu nanti akan mengangkat derajat orang pada hari kiamat. Dan itu yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang meninggal, itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada sahabat yang meninggal, selesai dikuburkan, itu Nabi akan menyampaikan kepada para sahabatnya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengatakan, istaghfiru li akhikum. Kalian minta ampun untuk saudara kalian yang meninggal ini. Minta ampun sama Allah. Wasalu lahu at-tatsbit. Kemudian mintalah supaya Allah memberikan keteguhan baginya. Keteguhan nanti ketika dikubur, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Keteguhan nanti pada hari kiamat, pada saat nanti di padang mahsyar. Itu jarak antara kita dengan matahari, Pak, itu cuma 1 jengkal. Ada yang mengatakan hanya 1 mil. 1 mil itu sekitar berapa kilo, Pak? Iya. 1,4 atau berapa itu ya? 1 mil, jaraknya hanya sekitar 1 mil, 1 kilonan antara kita dengan matahari. Lewang sekarang aja, kalau kita jam 12 siang di tengah lapangan, itu panasnya luar biasa. Padahal jarak antara kita dengan matahari itu 150 juta kilometer kalau tidak salah. Itu saja panasnya luar biasa. Apalagi nanti pada saat di padang mahsyar, jarak kita dengan matahari itu hanya 1 jengkal atau 1 mil. Ini panasnya seperti apa? Makanya orang-orang itu nanti akan mencari syafaat. Ada yang dia mencari syafaat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dia mencari syafaat dari Al-Quranul Karim. Ada yang dia mencari syafaat dari keluarganya. Ya. Ini beratnya nanti kondisi pada hari kiamat nanti, Pak. Dan di antara orang yang beruntung adalah orang yang paling banyak istighfarnya. Ya. Ini fadilah yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, orang-orang yang dia banyak istighfar, bertobat kepada Allah, itu akan didoakan oleh malaikat. Kita saja kalau ada teman kita, Pak, doakan.
Doakan kebaikan untuk kita. Seneng mboten? Seneng. Didoakan Pak Kiai, Pak Ustaz, seneng mboten? Seneng. Nah, ini yang doakan itu adalah malaikatnya Allah, makhluknya Allah yang tidak pernah berbuat maksiat, yang selalu taat kepada Allah, doanya mustajab. Ini kita akan seneng kalau didoakan oleh malaikat. Dan di antara doa yang akan dipanjatkan oleh malaikat kepada orang-orang yang dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah adalah supaya tobatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam surat Ghafir ayat ke-7 berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya, malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka itu bertasbih untuk Rabb-nya, untuk Allah, wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu, beriman kepada Allah dan beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilman, ya Allah, rahmatmu dan ilmumu sangatlah luas. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertobat. Ini doa malaikat untuk kita semua. Kalau kita bertobat dari maksiat, kesalahan, dosa yang dulunya pernah kita lakukan. Ini yang keempat, yang terakhir, Pak. Ini penting ini. Istighfar, taubat itu dapat membuka pintu rezeki. Dapat membuka pintu rezeki. Jadi kalau seandainya hari ini kita merasa rezeki yang Allah Ta'ala berikan itu kurang baik misalkan, perbanyak istighfar. Kalau misalkan belum dikabulkan, bagaimana Ustaz? Tambah istighfarnya. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi di awal kita sampaikan. Yang menyampaikan Allah di dalam surat Nuh, kalau kita istighfar, maka Allah akan satu mengampuni dosa kita. Yang kedua, Allah akan menurunkan hujan dari atas langit. Yang ketiga, Allah akan nambah harta, nambah rezeki untuk kita, akan menambah anak untuk kita. Ya. Yang nggak punya anak akan diberikan anak. Kemudian kebun-kebun yang mati, kebun-kebun yang tandus itu nanti akan dihijaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungai-sungai yang kering itu akan dibuat oleh Allah mengalir airnya di situ. Ya. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat kisah dari para ulama, memang Masya Allah banyak kisah yang bisa kita ambil. Contohnya apa Ustaz? Contohnya kisah dari Imam Ahmad. Imam Ahmad tahu Pak? Tidak tahu? Tahu nggih? Imam madhab itu kan ada 4 nggih. Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, yang terakhir Imam Hambali. Nah itu Pak, itu ada tulisannya hadis riwayat Ahmad itu di belakang itu. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad itu termasuk di antara 4 imam madhab. Jadi beliau itu ulama besar Pak, yang namanya itu dikenal di bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, termasuk di zamannya. Ya. Tapi banyak orang-orang yang hanya tahu namanya tapi nggak tahu wajahnya. Karena pada waktu itu beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang itu kan sosial media itu Masya Allah, orang yang ada di luar Ambarawa saja kita banyak yang tahu. Di luar Jawa juga tahu. Di luar Indonesia juga kita tahu. Fotonya tahu, videonya tahu. Nah dulu nggak ada seperti itu. Nah ini ceritanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ini beliau muridnya Imam Syafi'i. Itu beliau tiba-tiba ketika usia beliau itu sudah tua, itu beliau tiba-tiba punya keinginan untuk melakukan safar atau perjalanan menuju ke Basrah. Beliau ini kan tinggalnya di Baghdad nih. Baghdad itu di mana Ustaz? Baghdad itu di Irak. Irak itu pada zaman dahulu Pak, provinsinya itu ada 3. Yang pertama Baghdad, yang kedua Basrah, yang ketiga Kufah. Kalau sekarang kan provinsinya banyak ya Pak Agus nih. Dulu ada 3. Imam Ahmad itu di Baghdad. Ini beliau tiba-tiba itu punya perasaan pengen banget ke Basrah. Akhirnya beliau melakukan perjalanan safar ke Basrah. Ketika beliau melakukan perjalanan safar ke Basrah, kemudian sudah tiba waktu sholat Isya, beliau akhirnya ketika sampai di Basrah mampir di masjid, kemudian beliau ikut berjamaah sholat Isya di masjid. Ketika setelah mengerjakan sholat Isya, beliau pengen istirahat, pengen tidur di masjid. Nah ternyata ketika Imam Ahmad pengen tidur di masjid,
itu disuruh pergi sama marbotnya, suruh pergi. Nah marbotnya nggak tahu kalau itu Imam Ahmad, disuruh pergi. Ini nggak boleh tidur di masjid, suruh keluar. Kemudian Imam Ahmad akhirnya keluar. Beliau istirahat di teras masjid. Ketika beliau istirahat di teras masjid, disuruh keluar lagi sama marbotnya, disuruh pergi, jangan tidur di sini, nggak boleh. Seperti itu. Akhirnya Imam Ahmad bingung. Beliau di depan masjid merenung. Ketika beliau di depan masjid, tiba-tiba ada penjual roti yang manggil, "Syekh, ta'al." Ya. Karena orang Arab itu, Pak, kalau manggil orang yang tua, orang tua itu biasa dipanggil Syekh. Dan penjual roti ini nggak tahu kalau itu Imam Ahmad, nggak tahu. Ya. Kemudian akhirnya Imam Ahmad ditanya, "Ngapain di sini? Ngapain saya di sini?" "Saya pengen istirahat." Akhirnya dibawa ke rumahnya penjual roti. Ya. Di situ dia kalau malam itu bikin roti, ya digiling seperti itu, nggih. Nah, kemudian Imam Ahmad istirahat. Ketika Imam Ahmad istirahat itu sambil ngobrol. Tapi orang ini, Pak, kalau diajak ngobrol itu apa namanya? Obrolannya sedikit. Ya. Karena apa? Karena dia sambil bikin roti. Ketika dia bikin roti, dia selalu membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia ngambil apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia ngajak ngobrol Imam Ahmad, kalau selesai astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Imam Ahmad itu kaget dan bingung. Ini kok ada orang baca istighfarnya kok nggak berhenti-berhenti. Maka kemudian Imam Ahmad bertanya kepada laki-laki ini, "Bapak, sejak kapan Bapak itu mengistiqomahkan untuk baca istighfar?" Akhirnya penjual roti ini mengatakan, "Sudah 30 tahun yang lalu. Sejak pertama kali saya jualan roti, saya sering baca istighfar." "Terus manfaatnya apa yang bisa kamu ambil?" Kata bapaknya ini, "Setiap apa yang aku minta itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang aku minta diberikan oleh Allah, kecuali satu," kata dia. "Kecuali satu." "Apa?" "Saya pengen ketemu Imam Ahmad. Kecuali satu keinginan saya yang belum dipenuhi selama puluhan tahun. Saya pengen ketemu Imam Ahmad tapi nggak bisa ketemu karena posisinya di Baghdad." Ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Allahu Akbar. Ya. Bapak, saya ini Imam Ahmad." Bapaknya langsung bersyukur, "Ya Allah, ternyata yang selama ini diajak ngomong itu adalah Imam Ahmad, dan selama ini selama puluhan tahun pengen ketemu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh bapak ini." Ya. Kemudian kisah yang kedua, Pak, ini ada kisah menarik. Ini kisah yang terjadi di zaman modern ini. Ada seorang ibu-ibu, ya. Saya ceritakan dari dokter dulu. Ada seorang dokter. Dia dokter spesialis, Pak, dari India. Dokter spesialis dari India. Dokter ini itu ingin mengadakan perjalanan ke Kashmir. Ada seminar Kashmir. Nah, ketika dia mengadakan seminar, kemudian melakukan perjalanan, ternyata pesawat yang beliau tumpangi itu delay, nggak bisa terbang karena cuacanya itu buruk, ya, badai, hujan badai. Akhirnya dia memutuskan apa? Pakai mobil. Dia putuskan pakai mobil. Ketika dia naik mobil, ternyata hujannya deras sekali, badainya kencang. Akhirnya beliau memutuskan untuk berteduh di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu ada rumah. Di situ ada seorang ibu-ibu dan memiliki seorang anak perempuan. Akhirnya ibunya ini mempersilahkan dokter ini untuk singgah ke rumahnya, masuk, kemudian dikasih apa? Dikasih minuman, dikasih cemilan, dikasih makanan. Ya. Ketika dokter itu di dalam rumah disuguhin makanan, beliau melihat sekeliling rumahnya. Oh, ternyata ibunya ini punya anak perempuan. Anak perempuannya sakit, mengerang di kamar sakit. Ditanya sama ibunya, "Bu, ibu punya anak?" "Iya." Karena ibunya nggak tahu kalau ini dokter, gitu. Ya. "Punya anak, Bu?" "Iya." "Sakit, Bu?" "Iya, sakit." "Sakit apa, Bu?" "Sakit tulang," katanya. "Sudah diobatin, Bu?" "Sudah. Saya sudah berusaha untuk mencari dokter di sekitar wilayah kami, wilayah saya, tapi ternyata dokternya nggak ada yang sanggup untuk menangani penyakit anak saya. Dan dokternya itu memberikan rekomendasi supaya ibu dan anaknya ini pergi ke India. Karena di India ada dokter spesialis tulang yang insya Allah bisa menyembuhkan penyakit anaknya ini." Ya.
Siapa nama dokternya, Bu? Dokternya Pak Fulan. Ternyata yang dimaksud oleh ibunya itu adalah dokter yang sedang singgah di rumahnya. Maka dokternya kaget. Ya Allah, Bu, ibu selama ini punya amalan apa? Saya itu dokter yang ibu maksud. Ya, ibu punya amalan apa? Kemudian ibunya menceritakan, oh, Bapak dokter Fulan ya? Iya, saya dokter Fulan. Selama ini saya itu punya amalan. Amalannya apa? Saya itu rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya banyak beristighfar kepada Allah. Akhirnya dokter ini Masya Allah merasa kagum. Ternyata yang selama ini menahan pesawat supaya tidak terbang, Pak, nggak jadi terbang, kemudian menahan mobil yang ditumpangi oleh bapaknya ini, kemudian bisa mampir melipir ke pinggir jalan, kemudian masuk ke dalam rumahnya ibunya ini adalah karena istighfar yang dipanjatkan oleh ibunya. Coba bayangkan, subhanallah. Ternyata kalau kita benar-benar mau istighfar, tobat kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Insya Allah Allah akan memuliakan kita. Jangankan satu dosa, Pak, jangankan satu dosa. Dulu sebelum Nabi SAW diutus, ada kisah seseorang yang dia membunuh 100 orang. Bunuh 100 orang, awalnya 99 dia bunuh. Kemudian dia mendapatkan nasihat supaya datang ke ulama, ya. Datang ke ulama dulu. Ternyata ada orang alim ditanya, bisa nggak saya sudah bunuh 99 orang? Kalau saya tobat, kira-kira tobat saya diterima nggak sama Allah? Oh nggak diterima. Ternyata dibunuh sekalian, Pak. Dibunuh sekalian. Datang lagi dia nyari apa namanya, nyari orang alim lain, ya. Kemudian dicari, kemudian mendapatkan orang yang alim, yang ahli ibadah. Ditanya, kalau saya tobat sama Allah, diterima nggak tobat saya? Saya sudah bunuh 100 orang. Jangankan kamu bunuh 100 orang, lebih dari itu pun, kalau kamu benar-benar taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan terima taubat kamu. Kemudian laki-laki disuruh untuk datang ke kampung. Supaya apa? Supaya dia jangan tinggal di kampungnya. Kenapa? Karena kampungnya itu isinya preman, isinya orang-orang nggak baik. Disuruh hijrah, disuruh pindah, ya. Kemudian ketika dia jalan, baru sampai setengah perjalanan, ternyata dia diwafatkan oleh Allah. Kemudian disitulah ada dua malaikat yang berbeda pendapat, ini masuk neraka apa masuk surga. Satu malaikat pengen masukkan ke dalam neraka, satunya lagi pengen masukkan ke dalam surga. Ternyata jaraknya lebih dekat antara tempat matinya dia dengan kampung yang baik daripada apa? Daripada tempat tinggal asalnya dengan tempat meninggalnya tadi. Ini sekaligus menjadi pelajaran, Pak, bagi kita semua. Kalau kita pengen berubah, nih, di antara yang menjadi kunci, Pak, supaya kita bisa berubah itu lingkungan. Penting ini, Pak. Karena kalau kita pengen tobat, kemudian circle kita ketemu dengan orang-orang yang dulunya masih maksiat, yang masih berbuat dosa, yang masih melanggar kriminal, ya sudah, kita akan balik lagi. Makanya ada satu perumpamaan, ada satu kata yang cukup menarik, bunyinya as-sahibu sahib. Teman itu nanti akan narik kita. Itu teman, Pak, itu punya kebiasaan, dia akan narik. Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah dia akan narik kita supaya kita jadi baik. Tapi kalau kita bertemannya dengan orang yang nggak baik, ya sudah, balik lagi. Seperti itu. Makanya kalau kita pengen bertobat kepada Allah, cari orang-orang yang benar-benar pengen bertobat juga kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan proses tobat kita. Sekali lagi, semoga yang sedikit ini sampun nggih bagus nggih, bermanfaat untuk kita semua. Ini ada sedikit hadiah yang nanti akan diberikan untuk jamaah yang mau bertanya nggih, Pak Fikri, betul nggih? Yang mau bertanya, insya Allah nanti akan dikasih hadiah. Kalau nggak ada yang tanya, nanti saya yang tanya. Yang bisa jawab nanti juga dapat hadiah, insya Allah. Ya silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Silakan waktu kemudian.